Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi pada malam ini di dalam persekutuan kita, ibadah rumah tangga. Dan di tengah-tengah persekutuan ini, kita akan mendengar, belajar sebagian dari firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan ini, di mana kami boleh bersekutu bersama saudara seiman kami. Ya Tuhan, di tengah persekutuan ini, kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Karena itu Bapa, marilah Bapa, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Ya Bapa di surga, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi murid-Mu yang dengar-dengaran, taat pada firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Allah kita pada malam ini terambil dari Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang menyatakan demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan firman Allah kita. Yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dari firman Allah yang telah kita baca tadi, Amsal pasalnya yang keempat. Di dalam Amsal, Salomo sebagai penulis menggambarkan, menyatakan bagaimana pentingnya didikan, bagaimana pentingnya ajaran untuk anak-anak. Di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, Salomo mengingatkan kepada anak-anaknya untuk mendengar didikan seorang ayah, memberikan perhatian kepada ajaran, petunjuk yang disampaikan oleh orang tua. Salomo mengajarkan itu kepada anak-anak. Salomo mengajarkan apa yang sudah dia terima dari orang tuanya, Raja Daud. Di dalam ayatnya yang ketiga dinyatakan bahwa ketika ia masih kecil,
masih tinggal di rumah ayahnya sebagai seorang anak, ia diajar oleh orang tuanya. Ayahku mengajarkan kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, kata Salomo. Ketika masih muda, Salomo sudah menerima ajaran dan didikan dari orang tuanya. Didikan dan ajaran inilah yang kemudian ia teruskan kepada anak-anaknya. Salomo mengingatkan, ketika aku masih muda, ayahku mengajari aku supaya aku memperoleh hikmat. Carilah pengertian. Mengapa Daud mengajarkan kepada Salomo supaya Salomo mencari hikmat, memperoleh pengertian? Karena hikmat itulah yang akan memelihara. Pengertian itulah yang akan menjaga kehidupan. Sebagai seorang anak, Salomo dipersiapkan oleh Raja Daud, bahkan untuk membangun bait Tuhan. Salomo dibekali, diwarisi dengan ajaran dan didikan oleh orang tuanya, supaya kehidupannya bisa terjaga dan bisa terpelihara. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak kita tidak selamanya akan bersama-sama dengan kita. Kelak ketika tiba waktunya, mereka harus menjadi orang-orang yang mandiri, meraih kehidupannya sendiri. Mereka tidak lagi harus selalu didampingi atau kehidupannya diintervensi oleh orang tua. Mereka harus berdiri di atas kakinya sendiri secara dewasa dan bertanggung jawab. Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membekali anak-anak kita dengan pengetahuan, dengan didikan, dengan ajaran, supaya anak-anak kita beroleh hikmat. Karena hikmat itulah yang akan menopang kehidupan mereka ketika kelak tidak bersama lagi dengan kita. Daud mempersiapkan Salomo sedemikian rupa, mewariskan kepada Salomo didikan dan ajaran dan hikmat yang diperlukan sebagai seorang raja. Bapak Ibu, Daud melakukan peran dan fungsinya sebagai orang tua, mewariskan hal-hal yang paling berharga, hal yang tidak lekang oleh waktu dan tidak akan lapuk oleh zaman, yaitu pendidikan, ajaran, supaya anak-anak kita beroleh pengertian. Mari kita melihat bagaimana Daud mewariskan itu kepada Salomo dan Salomo mewariskan itu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Raja Daud mempersiapkan Salomo, demikian pula hendaknya kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita untuk menjalani kehidupannya dengan penuh hikmat. Ajar dan didik anak kita supaya mereka memperoleh hikmat itu, mencari pengertian itu. Apa yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita? Di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan untuk kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian.
Bapak Ibu yang kekasih, apa yang perlu kita lakukan supaya anak kita menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat? Yaitu mengajarkan kepada mereka agar mereka menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan mengajar kepada anak-anak supaya mereka mengenal Yang Maha Kudus, mengenal Tuhan secara mendalam, karena mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Mari kita mengajar dan mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang berhikmat. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan tidak berkompromi dengan kejahatan. Takut akan Tuhan adalah membenci kecongkakan. Anak-anak kita harus mengenal Yang Maha Kudus secara mendalam. Dan kitalah orang tua yang harus mewariskan kepada anak-anak kita pengenalan akan Tuhan. Mendidik anak-anak kita untuk setia kepada Tuhan, supaya mereka boleh terjaga dan terpelihara hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan adalah sumber hikmat. Dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8, Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Firman Tuhan. Seperti Raja Daud mengajarkan kepada Salomo rasa takut akan Tuhan. Berulang-ulang mengajarkan pendidikan, petunjuk, berulang-ulang menyampaikan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua Israel kepada anak-anaknya. Pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita adalah tanggung jawab orang tua. Sedari kecil kita mengajarkan kepada mereka, membawa mereka kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan yang kita imani kepada anak-anak kita sejak usia dini. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menanamkan rasa takut akan Tuhan atau pengenalan yang maha tinggi kepada anak-anak kita. Pendidikan, pengajaran ini perlu berlangsung sepanjang hayat, mulai dari anak-anak kita di usia yang masih sangat dini. Kita perlu mewariskan rasa takut akan Tuhan ini melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan keteladanan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hikmatlah yang akan menjaga pengertian akan Allah, pengetahuan akan Tuhan, itulah yang akan memelihara kehidupan anak-anak kita. Kelak ketika mereka sudah tidak bersama kita, kita mewariskan suatu bekal, suatu pedoman, supaya anak-anak kita dikatakan dapat terjaga, dapat terpelihara bila mereka sudah memiliki hikmat di dalam hidupnya. Sehingga sebagai orang tua,
Kita tidak perlu merasa khawatir lagi. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terhilang karena mereka memiliki hikmat dan pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita wariskan warisan ini, warisan kekal ini kepada anak-anak kita, supaya kehidupan mereka berbahagia dan dapat memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang bertahta di sorga. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami sebagai orang tua untuk boleh mendidik dan mengajar anak-anak kami. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Engkau menolong setiap keluarga. Engkau menolong setiap bapa di dalam keluarga. Engkau menolong mereka Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pencari nafkah, sebagai seorang suami, Engkau menolong setiap bapa di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah mereka boleh menjadi kepala keluarga yang luar biasa, penuh hikmat dan akal budi, menjadi suami yang sangat mengasihi istrinya, dan menjadi bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kehidupan setiap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibu di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap ibu Bapa di dalam tugas dan tanggung jawabnya hari lepas hari. Engkau menolong mereka sebagai seorang istri yang mendampingi para suami mereka. Engkau memberkati mereka dengan kesetiaan, kesabaran, penuh kasih sayang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibu dalam mendidik anak-anak, mendampingi putra-putri terkasih. Engkau membekali mereka dengan hikmat dan akal budi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa biarlah sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengatur rumah tangga, Engkau memberkati dengan hikmat dan akal budi, sehingga mereka boleh mengatur rumah tangga dengan luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik yang masih usia dini, dewasa, bahkan mereka yang akan mempersiapkan rumah tangga mereka, atau mereka yang mulai masuk dalam pekerjaan mereka, mereka yang masih dalam pendidikan mereka. Engkau memberkati anak-anak kami Bapa. Masa depan mereka kami serahkan di tangan-Mu. Bapa di surga, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang penuh rasa takut akan Tuhan, boleh memiliki pengenalan yang mendalam akan Tuhan, sehingga mereka memiliki hikmat dan pengertian, dan hidup mereka boleh terjaga serta terpelihara di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Engkau memberkati dan menyembuhkan, memberi kekuatan dan kesabaran. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengangkat segala sakit penyakit yang mereka boleh rasakan, sehingga mereka boleh sukacita. Tuhan menggantinya dengan kesembuhan yang sempurna. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di tengah-tengah keluarga. Tuhan menolong mereka. Engkau menolong masalah-masalah finansial. Tuhan menolong masalah hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Kami yakin dan percaya Bapa, kami mengundang-Mu untuk hadir lagi di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Engkau memberkati setiap presbiter,
pelayan, panitia, komisi, pegawai, bahkan setiap orang yang boleh urun rembuk di dalam pelayanan di rumahmu. Engkau memberkati mereka beserta keluarga. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kami berdoa biarlah gerejamu ini, GPIB Maranatha Subang, boleh menjadi cahaya di tengah-tengah kota di mana Tuhan tempatkan. Kami berdoa untuk kota kami, kesejahteraan kota kami, Engkau memberkati. Bahkan bangsa kami, Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami berdoa biarlah Tuhan memenangkan bangsa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberkati setiap para pemimpin di negeri ini, agar mereka diberkati dengan hikmat, rasa takut akan Tuhan, memimpin dengan bijaksana, dan penuh kasih terhadap bangsanya. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh doa sembahyang kami, baik yang terucap maupun yang belum terucap di dalam hati kami. Engkau mengetahui. Ya Bapa, kami naikkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertata dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.